Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaya Gasali dengan nomor induk mahasiswa 30356120001 dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam 1 semester 4. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah psikologi komunikasi, yaitu menjelaskan mengenai teori rencana dan teori logika pesan. Oke, baik. Jadi yang pertama itu teori rencana. Sulzberger 1997 adalah pencetus teori of planning atau teori rencana sebagai salah satu teori yang cukup terkenal dalam psikologi komunikasi. Teori rencana menjelaskan proses yang dilalui seseorang dalam merencanakan perilaku komunikasi mereka. Nah, studi mengenai rencana komunikasi sebagai salah satu bidang kognitif manusia ini mendapatkan perhatian besar dari para ahli, khususnya ahli psikologi. Nah, para ahli psikologi sebelumnya tidak terlalu memberikan perhatian pada hubungan antara rencana kognitif manusia dengan perilakunya, dan Berger berharap dapat menjembatani kekosongan ini dengan berbagai riset dan teorinya. Nah, oleh karena itu Berger menyatakan bahwa rencana adalah representasi kognitif secara hierarkis dari urutan tindakan yang diarahkan pada tujuan. Nah, dengan kata lain, rencana adalah gambaran mental atau mental image dari sejumlah langkah yang akan ditempuh seseorang untuk mendapatkan suatu tujuan. Nah, langkah-langkah yang akan dilalui ini bersifat hierarkis atau berjenjang karena tindakan tertentu dibutuhkan lebih dulu agar tindakan lainnya dapat dilakukan dengan demikian. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan atau planning adalah proses memikirkan berbagai rencana yang akan dilakukan atau tindakan yang akan dilakukan. Kedua, teori logika pesan. Nah, Barbara Ocape pada awalnya adalah seseorang pendukung teori konstruktivisme, namun kemudian ia memutuskan memperluas teorinya dengan memasukkan juga pandangan-pandangan yang terkait dengan bagaimana orang mendesain pesan. Nah, tesis yang diajukan ini menyatakan bahwa manusia berpikir secara berbeda mengenai bagaimana berkomunikasi dan membuat pesan. Dan manusia juga menggunakan logika yang berbeda dalam memutuskan apa yang harus dikatakan kepada orang lain pada situasi tertentu. Dia menggunakan istilah logika dalam merancang pesan atau message design logic. Nah, untuk menjelaskan bagaimana proses berpikir yang terjadi sehingga munculnya pesan, Ocape mengemukakan 3 logika dalam merancang pesan, dimulai dari yang paling tidak berpusat pada orang sehingga langsung kepada yang berpusat, di mana sebagai berikut. Yang pertama, logika ekspresif, yaitu logika yang memandang komunikasi sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan diri dan untuk menyatakan perasaan dan pikiran. Perasaan yang terdapat pada logika ekspresif ini bersifat terbuka atau reaktif, dengan hanya memberikan sedikit perhatian pada kebutuhan dan keinginan orang lain. Dalam hal ini, logika ekspresif bersifat self-centered atau berpusat pada si pembicara. Kebalikan dari person-centered atau berpusat pada lawan bicara, sebagaimana yang dikenal dalam teori konstruktivisme. Contohnya, Anda marah kepada seseorang teman yang tidak mengembalikan buku yang dipinjam dari Anda. Selanjutnya yang kedua yaitu logika konversional, di mana logika konversional ini yaitu logika yang melihat komunikasi sebagai suatu pemain atau yang dimainkan dengan mengikuti jumlah aturan. Di sini komunikasi merupakan alat untuk mengekspresikan diri yang dilakukan menurut aturan dan norma yang diterima, termasuk hak dan tanggung jawab masing-masing orang yang terlibat. Nah, logika jenis ini bertujuan untuk merancang pesan yang sopan, pantas, dan berdasarkan aturan yang sepatutnya diketahui oleh setiap orang.
Contohnya, teman Anda hendak meminjam buku Anda, namun sebelumnya Anda memperingatkan dia untuk mengembalikan dan dalam waktu 3 hari dan dia setuju. Nah, yang ketiga yaitu logika retorika, di mana logika retorika ini merupakan suatu logika yang memandang komunikasi sebagai satu cara untuk mengubah aturan melalui negosiasi. Pesan yang dirancang dengan menggunakan logika ini cenderung luntur atau fleksibel, memiliki pemahaman dan berpusat pada lawan bicara. Nah, pembicara yang menggunakan logika ini cenderung untuk membingkai ulang situasi yang dihadapi agar berbagai tujuan, termasuk persuasi dan kesopanan, dapat diintegrasikan dalam suatu kesatuan yang bulat. Contohnya, Anda menyarankan kepada teman Anda secara sopan untuk meminjam buku yang sama di perpustakaan agar ia bisa mengembalikan buku Anda yang dipinjamnya. Nah, menurut OKP, pada situasi tertentu pesan akan cenderung sama, tetapi pada situasi lain pesan akan menjadi berbeda. Misal, jika Anda bertanya kepada beberapa orang teman Anda yang baru pulang dari liburan bersama, misalnya di Pulau Bali, maka mereka akan mengemukakan cerita yang lebih kurang sama. Sebaliknya, jika Anda meminta mereka untuk menilai Anda, apa pendapat kamu tentang saya, maka mereka masing-masing akan menyampaikan pandangan yang berbeda-beda yang disebut oleh OKP sebagai keragaman pesan atau messaging diversity. Pada situasi tertentu akan mendapatkan sedikit keragaman, namun pada situasi lain terdapat keragaman yang besar. Apapun logika yang digunakan dalam merancang pesan akan menghasilkan bentuk pesan yang lebih kurang sama jika tujuan komunikasi bersifat sederhana dan tidak ada orang yang akan kehilangan muka. Sebaliknya, jika banyak tujuan yang ingin dicapai kompleks dan memiliki potensi seseorang kehilangan muka, maka apapun logika yang digunakan dalam merancang pesan akan menghasilkan berbagai bentuk pesan yang berbeda. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini mengenai teori planning dan teori logika pesan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.